Kula nuwun lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dan saya juga diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk segala usaha dan pekerjaannya, dan dipermudah untuk setiap urusan-urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing tentang awal-awalnya saya masih mencari pelanggan ya teman-teman ya. Awal-awalnya saya buka warung di sini, masih baru-barunya, itu tentunya kita masih berkenalan dulu sama pelanggan-pelanggan kita. Dan pada waktu itu seperti biasa, saya buka usaha toko warung sembako itu jam 8 pagi sampai jam 11, kadang jam 12 malam teman-teman. Dan dari jam 8 sampai jam 11, kadang jam 12 malam itulah saya mulai mencari satu persatu pelanggan saya. Dan pada saat itu orang lewat di depan warung saya tentunya melirik. Orang berlari pun di depan warung saya tentunya melirik juga. Wah, ada warung baru, wah ada warung baru, seperti itu. Dan satu persatu mulai berdatangan pembeli saya atau customer saya. Tentunya kami masih berkenalan teman-teman. Warung baru ya mas, ya kita harus melayani obrolan-obrolan konsumen kita ya teman-teman ya. Karena itu masih tahap perkenalan, masih tahap awal. Dan untuk pemula, untuk para pemula mungkin kita harus mematok harganya, kalau bisa, kalau mau menarik pelanggan itu di bawah harga rata-rata teman-teman, di bawah harga pasaran. Ini menurut metode yang saya gunakan dan yang saya praktekkan di sini ya teman-teman ya. Saya mengambil keuntungannya di bawah harga pasaran di daerah sini. Dan tentunya alhamdulillah 1, 2, dan 3 mulai mempunyai pelanggan teman-teman. Dan yang harus digarisbawahi lagi tentunya di saat kita melayani pembeli kita, di saat kita melayani konsumen kita, lakukan sebaik mungkin teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru, jangan jutek, jangan judes, itu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Sesekali kasih sentilan candaan ya teman-teman ya, biar para konsumen dan pembeli itu betah berbelanja di tempat kita atau di warung kita. Setelah semua proses sudah saya lakukan dengan maksimal mungkin dan sebaik mungkin, dari segi harga yang saya patok di bawah rata-rata atau harga di bawah harga pasaran, dan juga dengan segi pelayanan yang menurut saya lumayan ramah dan lumayan keguyonan sitik-sitik. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya sudah mempunyai pelanggan tetap, sedikit-sedikit saya sudah mempunyai customer tetap. Itu benar-benar butuh proses yang butuh memakan waktu yang lumayan panjang teman-teman. 2 bulan sampai 3 bulan saya baru menemukan salah satu pelanggan tetap dan belanja yang lumayan banyak. Di waktu itu dan di masa itu masih banyak customer dan pembeli yang masih membandingkan harga ya teman-teman ya. Harga di warung saya dibandingkan dengan harga-harga di warung-warung lainnya tentunya masih banyak sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan bekal yang saya punyai, dengan modal yang saya punyai, sedikit ilmu yang mungkin bisa sedikit menggoncang atau sedikit mengimbangi omongan-omongan dari customer dan pembeli saya, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa diterima dan bisa dimengerti para customer dan juga para pembeli saya. Itu benar-benar butuh waktu dan proses yang begitu memakan waktu tentunya teman-teman. Nggak seinstan
seperti kita membuat Indomie, tinggal rebus, tinggal taruh bumbu, aduk-aduk, langsung kita makan. Tidak seperti itu teman-teman. Ini sedikit pengalaman yang saya bagikan ke teman-teman semua. Tentunya mudah-mudahan teman-teman semua selalu semangat, terus semangat berjualan. Sedikit demi sedikit kita harus melengkapi barang dagangan kita. Terus berjuang, terus semangat, jangan menyerah teman-teman. Lakukan yang terbaik dan lakukan yang terbaik. Dan seperti pepatah teman-teman, usaha tidak mungkin mengkhianati hasil. Jadi kita harus bekerja keras dulu, kita jalanin prosesnya dulu, kita lakukan sebaik mungkin, kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau orang Jawa bilang prihatin dhisik. Dan di masa itu barang saya masih begitu minim, barang saya masih belum begitu lengkap, masih banyak customer yang kecewa terhadap isi dengan barang saya teman-teman. Karena setiap pelanggan minta ini nggak ada, setiap pelanggan minta itu nggak ada. Ya dari proses itu saya mulai belajar dan belajar kembali. Saya mulai mencatat barang yang belum ada saya catat, barang yang belum ada saya catat. Pada suatu saat saya belanja, ada uang lebih sedikit, saya buat beli barang yang belum ada teman-teman. Dari proses itu saya mulai menampar pikiran saya teman-teman. Saya harus berpikir lebih keras lagi, saya harus bekerja keras kembali untuk melengkapi warung barang dagangan saya, karena saya tidak ingin membuat kecewa para customer. Setiap permintaan barang yang customer minta selalu kosong. Dari situ saya benar-benar menampar pikiran saya teman-teman. Saya harus bekerja keras kembali, saya harus giat kembali, tekun kembali, tetap belajar kembali. Dan sampai sekarang pun saya juga masih menampar pikiran saya teman-teman. Di sini saya masih belajar untuk menggali dan menggali apa yang kiranya masih harus dibenahi. Seperti itu kira-kira teman-teman. Karena usaha kita ramai atau sepi, itu tentunya kita sendiri yang membuat teman-teman, kita sendiri yang menghandle. Jadi semua itu kembali lagi kepada kita. Kalau warung kita sepi atau warung kita ramai, kita gimana untuk pengelolaannya, kita gimana cara menghandlenya. Jadi sampai sekarang pun saya masih belajar teman-teman untuk memahami itu semua, untuk melengkapi apa yang kiranya masih kurang. Dan mudah-mudahan sharing dari saya ini sedikit ada manfaatnya untuk teman-teman semua, sedikit menginspirasi untuk teman-teman semua dari perjalanan saya buka usaha toko warung sembako. Intinya tetap semangat teman-teman, jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetap semangat, gali terus, benahi terus apa yang kiranya ada yang salah di diri kita. Seperti itu kira-kira teman-teman. Cukup sekian untuk sharing kali ini, dan disambung di lain waktu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, dan mohon maaf dengan tutur kata saya yang belepotan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.